Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar dengan NIM 19097076 Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih hashing itu. Jadi di dalam video kali ini saya akan menjelaskan. Jadi apa sih hashing itu? Gimana sih cara operasinya hashing itu gimana? Nah, jadi kalau kita acu di sini, hashing itu kayak metode untuk pencarian data. Jadi dia modelnya mencari data dari suatu tempat. Jadi kalau di sini dinamakan namanya hash table. Jadi dia kayak tabelnya kita mencari pada sini. Ini adalah namanya hash table. Jadi kita mencari datanya itu menggunakan situ. Jadi kita menganggapnya itu hashing ini itu sebagai kunci. Jadi ibaratnya kayak kita mencari kunci dari hash table-nya. Nah, itu rumusnya itu seperti ini. K, kunci, itu adalah elemen dibagi size. Size itu maksudnya apa? Size itu adalah ini. Banyaknya tabelnya itu berapa sih di dalam hash table? Misalnya kayak kita bikin value itu length-nya berapa? 7 misalnya. Nah, itu kita misalkan seperti itu. Misalnya kita ingin mencari sampel, kita ingin mencari ini. Kita ingin menambahkan dulu ya. Kita misalnya ingin menambahkan di tabelnya 24. Nah, jadi tabelnya ada berapa? 7. Jadi misalnya 7, karena itu indeksnya ini mulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Nah, ini elemennya ada 24. Ini kuncinya untuk kita mencari itu adalah elemen dibagi size. Maksud saya ini adalah mod. Jadi 24 modnya 7 itu berapa sih? Nah, itu kan 24 kalau kita bagi 7, itu sisanya itu adalah 3. Jadi K-nya itu adalah 3. K-nya ini nanti jadi patokan untuk kita taruh elemennya ini di indeks seberapa. Nah, ini kan kita dapat hasilnya bagian hasil 24 dibagi 7, sisanya itu adalah 3, yaitu kan 24 bagi 7 itu 3. 21 itu 3 hasilnya, jadi 21 tambah 3 itu adalah 24, makanya itu sisanya adalah 3. Kita masukkan ke indeks ketiga, yaitu 24. Maaf, maksud saya indeks ketiga urutan keempat. Nah, segitu juga pada saat kita ingin menambahkan 8. Jadi 8 kita modkan 7, sisanya 1. Nah, itu kan masuk ke indeks ke-1 atau urutan kedua. 14 seperti itu juga. Ini adalah proses mencari. Tadi kan kita sudah mencari bagaimana sih kalau algoritmanya itu menambahkan. Nah, ini kita mencarinya. Hampir sama. Jadi misalnya size-nya 7, elemennya 8, tinggal kita masukkan formulanya untuk mencari key-nya. Jadi elemen mod 7 itu sisanya 1. Nah, seperti itu akan sisanya 1 dan dia akan mencari, oh, area ke-1 itu siapa apa? 8. Nah, betul enggak sama elemen yang kita ingin cari? Oh, betul. Seperti itu. Nah, nanti akan muncul search found atau pencarian ketemu. Nah, ini kita akan mencari 19. Sama kayak tadi. Nah, ini kan 5. 5 ada nggak sih si 19 ini? Nggak ada. Nah, berarti pencariannya tidak ketemu dong. Seperti itu. Nah, gitu juga kalau ingin menghapus. Hampir sama, menjadi mencari key-nya dulu. Kalau sudah key-nya didapatkan, baru kita hapuskan. Nah, seperti ini kan, mark 3 as min 1. Oh ya, kenapa ini hasilnya min 1? Min 1 itu kita misalkan di sini adalah default value. Jadi default value-nya bukan 0. Jadi adalah min 1. Jadi misalnya nolnya itu adalah min 1. Ada atau tidak ada datanya itu adalah min 1, seperti itu. Nah, what is concealing is hashing.
Jadi collision tuh kayak jadi punya key yang sama dalam pencariannya atau penambahannya. Jadi setelah mau ditambahkan nih 15, kita modkan itu 7, dapatnya 1. Nah, kalau 8 kita modkan 7 juga key-nya 1. Hasil sisanya itu 1. Oleh karena itu terjadi yang namanya collision. Jadi dua data berbeda tapi ditaruh di sum index atau indeks yang sama. Itulah collision. Nah, ini kalau penerapannya hash table diterapkan di C, ini codingnya seperti ini. Nah, ini kita misalkan rsize, ini integrate i-nya. Nah, ini insert i value kan ini sesuai kita tadi, key sama dengan value di modkan size. Jadi ini adalah simbolnya mod. Nah, ini key-nya. Nah, ini kan insert, nanti kita masukkan ini value key. Ini void delete itu fungsinya untuk delete, ini fungsinya untuk mencari seperti yang tadi kita bilang kan. Nah, ini kalau ada dia ngeprint, oh ini hasilnya segini value-nya. Tapi kalau nggak ada, nah enable to insert. Delete pun begitu juga. Kalau misalnya nggak ada ya not present in hash table, jadi nggak ada datanya. Nah, ini min1 yang saya bilang itu adalah default size, default value maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalnya datanya tuh nggak ada maksudnya min1, misalnya 24 nih, kita hapus, nanti endingnya tuh min1. Ini seperti itu juga, kalau ada itu ketemu, kalau tidak ada juga tidak ketemu. Nah, ini printnya. Nah, ini jadi ada data kita masukkan 10, jadi tetap hash table itu 7 yang kita lakukan tadi. Nah, ini kita masukkan insertnya 3, maksudnya ini adalah indeks ketiga. 4-nya juga indeks 4, 2, 3 itu nanti akan terjadi collision dengan si 10 yang sudah kita input yang di pertama. Kalau misalnya kita run, itu nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini seperti kita lihat insertnya tadi yang kita print. Nah, ini hash table-nya min1 ini kan belum ada. 2 itu dari sini, 10 dari yang pertama tadi, 10 insert 4. Nah, ini kenapa tidak ada kita input yang 3 itu karena dia terjadi collision sama 10, jadi dia nggak diinputkan. Jadi anggapannya di array ketiga atau indeks ketiga ini sudah ada nilainya, jadi si 3 ini nggak bisa masuk seperti itu. Nah, ini kalau kita delete, nah ini sesuai kita bilang tadi, default value-nya dalam min1 5. Kalau misalnya nggak ada yang kita delete, itu ya nggak ada, jadi tulisannya not present hash table, sudah dia nggak ditemukan, jadi dia nggak bisa dihapus. Nah, ini misal dicari nih, searching value, oh dapat nih value keempat itu siapa sih, oh enggak, searching value 4 tuh ada nggak sih di sini, search found, berarti ketemu nih array keempat atau indeks keempat. Nah, kalau 10 sekarang kita hapus, itu tidak ada, seperti itu. Nah, lanjut kita akan membahas tentang bagaimana sih open hashing atau spread chaining. Jadi kayak dia tuh karena tadi ada collision, ada yang sama, jadi itu ada metode lagi untuk membantunya mengatasi itu. Jadi karena yang tadi kita hilang kan, yang misalnya terjadi collision, nah itu kita pakai spread chaining. Jadi dia seperti metode chain atau rantai. Jadi dalam contohnya seperti ini, kita asumsikan size-nya ada 3, jadi hash table-nya ada 3. Kita masukkan nih 6 di mode yang 3 berapa? 0, berarti dia indeks pertama atau 0. Ini rantai kan, jadi dia ada rantai. Jadi dan kita lanjut insert 12, nah itu juga 0. Nah, di sini dia terbentuk chain. Jadi karena ini sudah ada di 6 ini, di indeks 0 itu sudah ada 6. Nah, jadi kita bikin rantai nih. Jadi 6 di rantai 12. Jadi ada node-nya lagi nih. Jadi dari sini ada node-nya lagi. Nah, di sini itu ada array.
Jadi semata-mata kalau terjadi collision itu enggak, yang 12 ini bukannya tidak bisa masuk, tapi dia akan menjadi suatu rantai yang mana akan terikat ke indeks ke 0 ini atau array ke 0. Nah, 10 begitu juga 10. Nah, dia akan membentuk rantai. Algoritmanya seperti ini. Jadi kita mendeklarasikan arraynya gimana, inisialkan arraynya itu sebagai 0. Jadi kalau misalnya belum ada itu 0, nah ini mencari hash kuncinya untuk mencari. Nah, kalau misalnya key-nya itu 0, nah, maka point to key not. Kalau misal terjadi collision atau yang kita bilang tadi yang sama tadi, indeksnya itu akan masuk ke node sebelahnya atau chain pada area yang sama. Jadi misalnya arraynya 0, misalnya insert yang kedua juga 0, jadi akan membentuk rantai seperti yang kita bahas di atas. Nah, ini codingnya atau implementasinya ke C seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau misalnya terjadi collision, kalau misalnya belum ada value, kalau dia dia akan menjadi new node. Ini nextnya itu maksudnya 0. Jadi kalau misalnya ada chain lagi yang baru, itu akan masuk lagi karena kondisi setelahnya kan masih 0. Jadi bisa ditambahkan value seperti itu. Kalau kita run ini outputnya seperti ini. Nah, ini chain 0 atau array pertama atau indeks pertama, indeks 0 itu chainnya rantai yang 0 atau rantai pertama itu 7 0, karena tadi kita insertkan ini ada 0, jadi 0 dibagi 7 tetap 0 masuk ke sini. Begitupun yang pada rantai ketiga 3 10. Searching juga gitu sama, seperti ini algoritmanya. Mencari value, komputasikan ke hash key, cari ini dia ada di chain keberapa, baru nanti menemukan. Jadi dia akan mencari ke chainnya dulu, di chain ini ada nggak sih chain 0, baru dari chainnya 0 itu dicari lagi model rantainya. Nanti kalau ketemu akan di print seperti ini. Nah, ini searching elemen 10 spawn, jadi dia key-nya dulu kan di sini 3. Nah, nanti dia akan mencari lagi di chain-nya ini. Nah, ada 10, berarti itu found. Remove juga seperti itu. Jadi algoritmanya hampir sama dengan mencari, cuma ditambah dengan coding remove seperti itu. Nah, seperti ini. Selesai. Mungkin sekian itu dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.